kambing ko ya Allah. Ibu kambing gue. Woi na ibu kambing ko ya. Woi nyak dia. Tolong kambing ko nyak, tolong. Ada tunja, tolong kambing ko nyak. Stop, berhenti dulu. Sepertinya ada teriak minta tolong. Ayo kawan-kawan kita lihat. Woi, tolong woi. Kambing ko nyak woi. Woi. Getah gimana? Lihat nggak sini? Cak namo ko Lah. liuban. Di depan mana ada? Ade. Lantai liku kambing nunya. Ada biak paliko. Lah. Mau Pak. Akhirnya sampai juga. Rupanya sudah ada bapak kepala desa di rumah Bibi. Apa yang terjadi ya? Getah, Cik. Kambing ku nyep lang. Nyep, Au. gaipe kan nyep nah. Dah kalung dom lu, dah biru na. Karo siram nyep. Lau ku pala mu panana bang gitu kok. Dia cukup nama gena na. Emang belum soana? Au, tolong nyerang oh. Oh, balang sama Cek. Lah ngaman ada informasi daununa tolong dari kabar rangu. Waduh, kambing Bibi hilang teman. Tampaknya dicuri orang. Soalnya menurut Bibi, tadi pagi masih terkunci kandangnya. Petunjuknya tali pengikat kambingnya berwarna biru. Siapa Kades? Itu kayak kau daun sebetulan ya. Jano, Pak Kades. Ada ibu yo tetangga tu yo niap kambing dia. Kau selaku keamanan yo. Mina tulu kau sambat tahu ibu yo. Siapa Kades? Tenang saja Bi, aku dan Pak Hansip pasti akan berusaha sekuat tenaga menemukan kambingnya. Padahal tadinya kalau tidak ada kejadian kambing hilang, aku dan kawan-kawan mau berlatih silat menjelang turnamen. Tapi apa boleh buat, membantu yang sedang kesusahan memang harus jadi tujuan utama. Cuma kalau sudah begini bingung juga ya. Kampung kami kan cukup luas. Mulainya dari mana mencari kambing yang hilang? Apa aku lapor Pak Polisi saja ya? Lang, naipu tuh kambing lang. Aku jatuh hulu, naik putri. Aku ada deh. Ini tahu yo, baik tuh nak tahun baik sama misalkan. Ini menje. Merwah. Oh iya, benar juga ya. Pantas saja aku kesulitan berpikir. Aku kan belum makan apa-apa sejak tadi. Perut yang keroncongan memang menghambat pikiran. Betul kan teman? Nah, ini dia yang merupakan tempat sumber makanan kami teman. Di sungai inilah kami biasa mencari ikan. Percaya deh, kalau di sini ikannya memang masih melimpah. Cukup bermodalkan tombak, ikan dijamin pasti didapat. Yang penting harus bisa berenang ya, seperti kami-kami ini. Mencari ikan di sungai yang airnya tidak terlalu jernih seperti ini memang menjadi tantangan tersendiri. Untungnya kondisi air sungai tidak terlalu dalam, jadi masih cukup aman. Nah, itu dia makan siang kami teman. Adi ternyata mendapat ikan mujair. Di sini arus sungainya lumayan kencang, tapi buat aku sih itu bukan masalah. Buktinya aku bisa juga kok mendapatkan ikan. Rupanya lagi-lagi ikan mujair. Meski bukan ikan asli tanah air, mujair memang tersebar hampir di seluruh Indonesia teman. Ikan mujair juga rasanya tidak kalah enak kok dengan ikan-ikan sungai yang lain. Ingat ya kawan, kita cari ikan secukupnya saja. Jangan berlebihan ya.
agar alam tetap lestari. Sepertinya hasil tangkapan kami sudah cukup. Ayo, segera kita olah. Ikan hasil yang kami dapat langsung dibakar saja semuanya. Tidak usah pakai bumbu apa-apa, biar cepat. Karena perutku sudah lapar sekali rasanya. Mujairnya memang sengaja tidak pakai bumbu. Soalnya kan nanti mau dicocol sambal. Pasti nikmat. Lang, rekom lah sama Lan. Jajahan kong dia. Oh, kamu Nah, kalau untuk urusan sambal, serahkan saja padaku. Aku mau buatkan sambal spesial menggunakan buah kemang. Kemang merupakan sejenis buah mangga yang banyak tumbuh di kampungku. Untuk dibuat sambal, buah kemangnya sengaja pilih yang masih muda ya, yang rasanya asam-asam manis. Rasa asam dari buah kemang cocok sekali dengan sambal uleknya. Aduh, membayangkannya saja, air liurku seperti mau menetes. Nah, ikan bakarnya sudah matang. Ayo teman-teman, kita serbu ikan mujairnya. Rasanya enak sekali. Kalau ikannya masih segar begini, memang rasa dagingnya jauh lebih lezat. Apalagi dicocol sambal buah kemang. Wow, sensasi pedas dan asamnya berhasil membuat lidahku bergoyang. Enak pol. Ditambah makannya di atas daun pisang seperti ini. Hidangan apapun jadi makin nikmat rasanya. Satu ekor ikan mujair pun dengan cepat habis tak tersisa. Setelah makan ikan bakar tadi, sekarang kami jadi bersemangat lagi. Oh iya, gara-gara ada kambing hilang, lalu keasikan makan, aku sampai lupa mengenalkan diri. Aduh, maaf ya teman. Perkenalkan, aku dan kawan-kawanku berasal dari Sumatera. Tepatnya dari Desa Talangratu, Kecamatan Rimba, Pengadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Sebagai anak-anak suku Rejang, kami dididik untuk memiliki sikap berani sejak masih kecil. Itulah kenapa aku sangat menyukai pencak silat. Kebetulan sebentar lagi akan diadakan turnamen silat antar sekolah. Sebagai perwakilan dari sekolah, aku harus berlatih lebih giat lagi. Enaknya tinggal di desaku, sembari latihan bisa dapat bonus pemandangan indah dari danau teh seperti ini teman. Sayangnya aku tidak bisa lama-lama berlatih silat. Soalnya aku harus lanjut lagi mencari kambing milik Bibi yang hilang. Lang. Oi, ayo Lang. Ayo Petri Lang. Lang, bener Bang. Yo. Oh, elang ku nipu di. Yo aku. Yempah kulihat. Marwah. Tidak baik gulung dah. Kulit yang sedang Kak Fetri kupas ini adalah kulit kayu manis teman. Kayu manis biasanya dimanfaatkan jadi minuman atau bahan pembuat kue. Niat hati ingin mencari kambing, tapi kenyataan berkata lain. Aku malah bantu Kak Fetri di kebun. Habis, aku tak tega melihat kakak mengupas kulit kayu manis sendirian sambil hujan-hujanan seperti ini. Weh, lo aja kulit manis yuk. Ini aja ada. Udah, kami bagi aja jadaknya. Buliat belum kila. Oh, Marwah. Wah, kayu manisnya ternyata mau dibikin jadi kue. Kue buatan kakak kan, biasanya enak-enak. Aku dan kawan-kawan jadinya tergoda untuk ikut membuat kue di rumah Kak Fetri. Tapi aku juga jadi teringat Bibi. Tapi gak apa-apa deh. Setelah ini, aku janji akan kembali melanjutkan pencarian kambingnya. Hehehe. Kudapan yang akan Kak Fetri buat ini namanya kue baitat. Kue khas dari Bengkulu teman.
Bisa dibilang kue baitat adalah kue tartnya Bengkulu. Ini dia bahan-bahan untuk kue baitat. Sebetulnya bahan yang diperlukan mirip seperti membuat nastar. Hanya perlu telur, tepung terigu, gula pasir, mentega, santan, selai nanas, dan kayu manis tentunya. Cara membuatnya pun mudah. Pertama-tama, menteganya dimasak hingga mencair. Setelah itu, giliran gula pasir yang dimasak bersama santan. Selanjutnya, Kak Fetri mengocok telur. Oh iya, telur yang digunakan hanya bagian kuningnya saja ya teman. Kuning telur ini berfungsi memberi tekstur halus pada adonan. Campurkan kayu manis yang telah dikerok ke dalam kuning telur. Lang. Oi, udah boga latihannya gene. Kayak malam turnamen. Kini kakak udah menang nak turnamen. Amin. Nah, selagi Kak Fetri membuat kue, aku dan Alif berlatih silat. Maklum teman, turnamen semakin dekat. Aku harus berlatih lebih giat. Mumpung ada waktu luang seperti ini, tentu aku memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Nah, setelah kuning telurnya dikocok, tambahkan mentega cair, bubuk vanili, dan baking soda. Gunanya baking soda ialah supaya adonan bisa mengembang dengan baik. Kemudian, tuang campuran santan, gula pasir, lalu masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Dan aduk sampai merata. Lang, opo oni dope opo nak dah. Jika adonan sudah mengental dan mengembang seperti ini, saatnya masukkan ke dalam loyang. Ingat ya, loyangnya dilapisi tepung dulu biar adonannya tidak lengket. Supaya makin cantik, bagian atas adonannya dihiasi dengan topping yang berwarna-warni. Ada yang merah muda dan juga hijau. Wih, benar-benar terlihat menarik ya. Jika sudah selesai dihias, kue pun tinggal dimasukkan ke dalam oven dan panggang kurang lebih 30 menit. Nah, kuenya sudah matang. Aromanya begitu harum, teman. Eits, tapi jangan langsung dimakan. Tambahkan dulu selai nanas di atas kuenya seperti ini. Baru deh, kue baitatnya siap disantap. Kue buatan kakak memang gak perlu diragukan lagi. Teksturnya begitu empuk, manisnya juga pas. Ditambah rasa asam-asam manis dari selai nanas membuatnya jadi sempurna. Bu, orang urakan silek kono. Mbak lo sate. Coba kakak kamu lihat kila. Oh. Gerakan silatku bersama Alif tampaknya semakin padu. Pada turnamen nanti, aku dan Alif memang akan berkompetisi di nomor seni ganda yang mengedepankan harmonisasi dengan silat. Punya ditambah kue pas turnamen ya. Kakak menau di biau, maka ditambah kue. Jadi sudah. Lang tolong kamu ada orang alat nak dasai. Wah, Kak Fetri memang terbaik. Rasa perhatian kepada adiknya ini tidak pernah berkurang sedikit pun dari dulu. Selain diolah jadi kue, kayu manis juga bisa dibuat jadi minuman. Bahkan, khasiat dari minuman kayu manis ini nggak kalah dari minuman ginseng. Sama-sama bisa menambah tenaga, teman. Biar cepat, kali ini aku ikut membantu kakak membuat minuman kayu manisnya. Cara membuatnya sebetulnya gampang sekali. Geprek jahenya terlebih dahulu. Kemudian, masukkan jahe ke dalam air yang sudah mendidih. Tambahkan juga kayu manisnya dan tunggu beberapa saat. Tinggal tuang deh air rebusan jahe dan kayu manisnya ke dalam gelas.
Biar rasanya makin enak, tambahkan madu dan air perasan jeruk nipis. Minuman penambah energi racikan kakak pun siap untuk dinikmati. Nah, bio anak sudah je. Coba bau nih, Bu. Di balik rasanya yang hangat dan menyegarkan, tersimpan khasiat yang tidak main-main. Tubuhku rasanya jadi langsung penuh energi serta bersemangat. Ada bolang nih. Bisa bahaya nih. Ketahuan kalau nggak cari malingnya. Aduh. Itu kan Pak Hansip. Wah, kebetulan sekali lewat depan rumahku. Siapa tahu Pak Hansip sudah ada info soal pencuri kambing Bibi. Ayo, mau. Cari maling. Berarti Belum ketemu. lah maling jano, Pak. Maling kambing. Ya, ternyata masih belum ada perkembangan terbaru, teman. Kalau hanya mengandalkan Pak Hansip seorang diri untuk menangkap maling, tampaknya bakal kesulitan. Aku dan kawan-kawan memang harus ikut turun tangan. Saat yang dinanti-nanti pun datang juga. Turnamen silat antar sekolah akhirnya digelar. Jantungku rasanya berdegup kencang sekali. Rasa gugup dan senang pun bercampur aduk di dalam dadaku. Satu persatu peserta lomba mulai unjuk gigi. Mengingat yang tampil di sini merupakan murid-murid pilihan, sudah tentu penampilannya bagus-bagus. Alif yang menjadi rekanku pun tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Maklum saja, ini memang penampilan perdana kami di ajang turnamen. Kira orang bawa istilah taibo. Nah, Pak kok do panik. Coy, Nam. Di momen seperti ini, aku harus tetap tenang. Aku harus menularkan sikap percaya diri kepada Alif. Selain kategori seni, ada juga yang tampil di nomor taruh. Jujur saja, aku justru tidak menganggap peserta lain sebagai pesaing. Menyaksikan betapa hebatnya setiap peserta beraksi, membuatku yakin jika pencak silat tidak akan pernah kekurangan peminat. Bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga tidak mau kalah, teman. Kalau seperti ini, masa depan pencak silat begitu cerah dan akan menjadi warisan tak ternilai dari generasi ke generasi. Nah, akhirnya tiba giliranku. Kepercayaan diriku dan Alif kini sudah membaik. Aku merasa sangat bersemangat. Inilah saatnya menunjukkan hasil jerih payah kami berlatih. Di nomor seni seperti ini, setiap gerakan harus tepat dan akurat. Aku tidak ingin mengecewakan dukungan yang kakak, Bibi, dan kawan-kawanku berikan padaku. Juga kepercayaan yang telah kakak guru Cici berikan untuk tampil di ajang ini. Semua peserta sudah menunjukkan kehebatannya. Sekarang saatnya pengumuman pemenang. Wah, peserta perempuan yang tadi berhasil menyabet juara 2, teman. Kemudian kami minta kesediaan untuk piala selanjutnya oleh Pak Kades untuk memberikan kepada anak-anak kami yang menggunakan yakni bola. Wah, aku benar-benar tidak menyangka akan menjadi pemenang di turnamen kali ini. Rasanya seperti mimpi yang menjadi nyata. Sungguh senang sekali bisa menjadi juara. Rasanya bagai terbang ke angkasa. Bagus Pak. Alif, selamat ya. Dapat dah lagi. Bujana dah dapat piala. Be tu kami sok ada spesial untuk nu. Jai. Tapi macam ingat kambing bibi ucik wa tahu? Oh, Doa tolong sa doa. Puan ada yang untuk doa ucik oh. Jai. Wah, asik. Bibi mau buatkan sajian spesial untuk merayakan kemenanganku dan Alif. Baik, kalau begitu, habis ini aku langsung carikan kapulaganya ya, Bi. Enaknya tinggal di desa, kalau butuh bumbu masakan gak perlu beli.
cukup petik saja di kebun. Itu dia kapulaganya teman. Selain kayu manis, kapulaga memang tumbuh subur di desaku. Kapulaga merupakan jenis rempah yang sering digunakan sebagai bumbu dapur. Dari buku pelajaran yang aku baca, sejak ratusan tahun yang lalu, kapulaga sudah menjadi rempah berharga yang diburu oleh para penjajah. Cita rasanya yang kuat dan aromatik membuat kapulaga biasa dipakai pada masakan gulai, kari, hingga opor. Tanaman herbal ini sendiri masih berkerabat dengan jahe-jahean. Di bagian akarnya terdapat buah berbentuk bulat telur, berbulu, dan berwarna kemerah-merahan. Biji di dalam buah inilah yang digunakan sebagai penyedap masakan. Jadi au. Adek. Sudah, kapulaganya sudah cukup nih. Ayo kita segera berikan kepada Bibi. Bibi pasti sedang menunggu-nunggu kapulaga ini untuk diolah jadi masakan. Untungnya jarak dari kebun menuju rumah cukup dekat. Aku pun bisa mengantar kapulaga dengan cepat. Gila. Yana, puladai. Oh, paladai. Liuku. Oh. Masih Kira kambing to. Ditemang. Ditemang kambingku. Sabah gege deh. Balau kami cik, bisa kambing kumu. Pokoknya kami akan terus mencari kambingnya sampai ketemu, Bi. Bibi jangan khawatir ya. Kalau perlu, pencurinya pun akan kami tangkap sekalian. Namun, jujur saja waktu kami semakin menipis. Jangan-jangan pencuri kambingnya sudah kabur ke kota lain. Soalnya aku sama sekali tidak menemukan jejak maupun petunjuk apapun. Tapi aku tidak mau menyerah. Bibi sudah begitu baik kepadaku. Aku tetap akan terus mencari. Awi telah kambing dia. Apa ye? Aku tinggal mendak cian ya. Kena narak cio nak kagena di tilai warna biru nak ne. Woi au. Oke, senang. Woi au. Saya lupa dia, Cak. Au kalau. Tapi naik kambing ne. Tali pengikat kambingnya berhasil ditemukan. Bercak lumpur pada talinya masih basah. Berarti pencurinya belum lama melewati jalan ini. Baiklah kalau begitu, siapa tahu keberadaannya masih belum jauh. Di saat aku dan kawan-kawan berjibaku mengejar pencuri kambing, kakak dan bibi berkutat dengan bumbu masak di dapur. Gulai kambaang ialah nama menu masakan spesial yang akan dibuat kali ini. Nah, ini dia bahan-bahannya. Bisa dibilang, gulai kambaang merupakan hidangan rendangnya orang Bengkulu. Wah, pasti bakalan enak sekali nih teman. Seperti halnya rendang, proses membuatnya pun cukup panjang teman. Pertama-tama, rebus daging sapi yang sudah dipotong-potong. Oh iya, ini juga jadi perbedaan lainnya antara gulai kambaang dan rendang. Pada gulai kambaang, daging sapi yang digunakan adalah bagian iganya. Untuk menghilangkan bau perengus pada daging, jangan lupa tambahkan daun jeruk. Selagi menunggu daging iganya matang, Kak Fetri memarut kelapa. Parutannya harus yang banyak. Soalnya parutan kelapa ini sebagian akan diperas jadi santan. Sebagian lagi disangrai menjadi serundeng. Serundeng ini rupanya masih perlu diulek lagi hingga benar-benar halus. Sembari Kak Fetri membuat santan dan serundeng, Bibi Lili menyiapkan bumbu-bumbunya. Ada bumbu kuning yang merupakan campuran dari kunyit, ketumbar, dan lengkuas. Lalu ada juga bumbu merah yang terdiri dari cabai merah dan cabai rawit. Setelah semua bumbu selesai dihaluskan, sekarang waktunya menumis. Masukkan irisan bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu. Baru setelah itu tuang bumbu merah. Terakhir bumbu kuning. Kemudian daging iga yang telah selesai direbus dimasukkan ke dalam bumbu. Aduk hingga tercampur rata. Jangan lupa tambahkan kuah santan. Tuang seluruhnya ya.
Nah, sudah hampir jadi nih teman. Beri sedikit gula pasir dan garam untuk menambah cita rasa. Biarkan hingga kuah santannya agak surut dan sedikit mengental. Waduh, ini memang betul-betul hidangan spesial. Melihatnya saja sudah terbayang betapa enaknya. Sebagai penutup, tuang daun pakis ke dalam gulai. Gulai kambaang pun selesai dimasak dan siap dihidangkan. Aku sungguh tidak sabar ingin segera mencicipinya. Penemuan tali biru yang biasa dipakai untuk mengikat kambing bibi membuat aku dan kawan-kawan kembali bersemangat. Pencurinya pasti berada tak jauh dari sekitar sini. Aku sungguh yakin kambingnya pasti bisa kudapat. Loh, itu kan Pak Hansip. Sedang mengobrol sama siapa ya? Kok bapak yang itu bawa-bawa kambing? Jangan-jangan ini sungguh mencurigakan. Aku harus mengikuti pembicaraan mereka. Ayo kawan-kawan, kita mendekat. Tapi sambil sembunyi ya, jangan sampai ketahuan. Berapa nak kasih Mbok? Macam inilah berapa persennya Kak? Berapa bagi dua jadi juga lah. Kita bagi dua. Sip. Aman kau cik itu. Aman Pak. Aman Pak Hansip. Diam. Jangan bersuara dulu. Nah kan, apa aku bilang? Firasatku terbukti benar. Bapak itu memang pencuri kambingnya. Dan rupanya dia bersekongkol dengan Pak Hansip. Waduh, gawat ini. Lihat aja Pak Hansip. Aku laporin semuanya ke Pak Kades. Secepat kilat, aku dan kawan-kawan segera berlari menuju sawah. Kalau tengah hari begini, biasanya Pak Kepala Desa memang sedang berada di ladang. Nah, itu dia pondok milik Pak Kades Sailani. Pak Kades pasti ada di dalamnya. Kita hilang dia no kan? Do, mali kami nak kita mah, nak di Lama itu mat makeup nak. Merubah. Sebelum kehilangan jejak lagi, kami harus segera kembali ke tempat tadi. Tidak ada waktu lagi untuk memanggil warga di kampung. Aku dan kawan-kawan bersama Pak Kades harus menyergap pencuri kambingnya detik ini juga. Oi, cap ne aja lang. Baru lang itu makan orang. Oh iya, Pak Kades Sailani ini dulunya merupakan pendekar silat tersohor loh di kampungku. Kalau Pak Sailani sampai kembali beraksi, bisa gempar dunia persilatan. Jadi, aku yakin sekali malingnya pasti bisa dibekuk kali ini. Rencananya adalah kami akan mengepung supaya si pencuri tidak bisa kabur. Kalau misalkan pencurinya melawan, aku dan Alif bersama Pak Kades akan mengeluarkan jurus silat kami. Nah, ini dia saatnya kawan-kawan. Ayo kita sergap! Bukan Pak Kades. Awak keamanan berdasarkan masyarakat sih nganyam masyarakat udah dong ya. Maling kabur. Ini jauh bukti ini kau maling. Bukan Pak Kades. Coba orang yo. Kambing yo dapat bertemu yo kau melek mai bibi bindi yo. Urusan siap yo urusanku dia. Ampun Pak Kades. Syukurlah, meski pencurinya melarikan diri, tapi setidaknya kambing bibi berhasil kembali didapat. Biar Pak Hansipnya dihukum sama Pak Kades. Sekarang aku mau memberitahukan kabar gembira ini kepada bibi di rumah. Hatiku senang sekali rasanya bisa kumpul bersama seperti ini. Saling berbagi kebahagiaan bersama keluarga dan para tetangga. Momennya memang sangat pas. Syukuran sehabis juara silat,
serta kambing yang akhirnya kembali didapat. Apalagi sambil menyantap hidangan spesial gulai kambaang yang begitu menggugah selera. Sungguh sempurna. Kuahnya saja sudah seenak ini. Rasa pedas dan gurihnya begitu kuat, bikin mata meremelek. Apalagi daging iga sapinya itu. Aduh, gimana ya mengungkapkannya? Aku sampai kehabisan kata-kata karena saking enaknya. Teksturnya empuk sekaligus kenyang. Khas daging iga sapi deh pokoknya. Woi, Lang. Oi, masih udah dia orang mesti Siap, Pak Kades. buka dia. Buka sana, coba onu dia. Gara kamu ini. Ya, lain makan. Saya nggak makan. Dasar kambing. Wah, Hansip yang kerja sama dengan pencuri, kok malah kambing sih yang disalahin? Teman, selesai sudah cerita kami anak-anak dari Kabupaten Lebong, Bengkulu. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.